Sejarah ini dimulai pada Februari 1945. Rakyat Indonesia mulai menagih janji pada Jepang. Tetapi Jepang selalu menunda janji kemerdekaan itu untuk Indonesia. Dengan sikap Jepang yang semena-mena membuat rakyat Indonesia geram. Akhirnya rakyat Indonesia memberanikan diri menghampiri petinggi Jepang untuk menagih janji itu. Begini Nona, kehadiran kami di sini untuk menanyakan janji Nippon tersebut untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah janji itu benar? Sungguh kami menunggu waktu itu. Begini, janji itu sudah lama tidak diperbicarakan. Namun kami akan coba untuk membicarakannya kepada para petinggi. Jangan khawatir, kami akan segera memberitahukan para petinggi lain. Jika ada kabar baik, aku akan segera memberitahu kalian secepatnya. Terima kasih, itu sudah cukup bagi kami. Benar, kami sangat menghargainya. Kalau begitu, kami pamit. Bagaimana menurutmu Haruko? Akankah para petinggi menerima permintaan ini? Aku rasa itu masih sulit. Tapi aku akan segera merencanakan pertemuan kita dengan para petinggi lain dan kita akan segera mengetahui. Watashi tachi wa kore de kurete ki hayako hanashi wa nakerebba narimasen. Benar, kasihan mereka karena sudah menderita sejak lama. Namun, suasana berubah ketika Akil Nakamoto mengubah pembicaraan mengenai janji Nippon yang ingin memerdekakan Indonesia. Bagaimana Tuan? Jika kita lebih menekankan rumus ini, saya melihat para pribumi sudah tidak lagi bermakan dan bekerja. Tidak, pemberontakan dari pribumi sudah terlihat. Mereka mulai menagih janji Nippon yang ingin memerdekakan Indonesia. Aiko, apa yang kamu katakan? Kalau begitu, tak usah Anda memberitahu saya lebih dahulu jika mereka menagih janji itu kepada kita. Kalau begitu, perusahaan kita yang akan terdesak. Tapi, apakah kita akan terus menerima janji itu? Bukankah seharusnya kita segera memberikan kemerdekaan itu kepada Indonesia? Tidak. Seluruh bagian negeri ini adalah bagian dari Nippon. Jika mereka menginginkan negara itu untuk merdeka, maka kota kita yang akan runtuh. Lalu bagaimana dengan janji itu? Akankah kita harus segera memutuskan jika sudah ada pertumpahan darah, tidak seharusnya warga pribumi itu merasa sengsara seumur hidupnya? Jangan bangga merasa iba dengan mereka itu. Apa yang membuat seperti itu? Ini salah dan tidak bermoral. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada saya. Siapakah kamu? Pantaskah kamu berbicara seperti itu? Anda harus menepati janji itu. Janji itu harus dan akan terwujud. Terwujud. Bagaimana? Dan siapa yang akan memberikan? Saya yang akan mewujudkannya bersama Aiko. Jangan pernah kalian memberikan janji bila kalian tidak bisa menepatinya. Ayo kita pergi. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Sudahlah, kita lihat sejauh mana mereka bisa lakukan.
Bagaimana ini? Kalau begini terus, kawasan kita akan terdesak, bahkan sampai mengancam kawasan kita. Kalau begitu, Jenderal Komiki Rada segera umumkan Dokuritsu Jubicho Sakai untuk Indonesia. Baik. Permisi Pak. Oh, iya Jenderal. Baik, silakan duduk. Makasih. Ada apa Jenderal kemarin? Warga lokal sudah tidak mau bekerja di bawah naungan Nippon. Saya mau Bapak Rajiman untuk menjadi pemimpin BPUPK ini. Tapi, apakah saya pantas? Menurut saya Bapak pantas. Bapak cerdas dan juga terkenal di kalangan masyarakat. Baik, silakan duduk. Saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan tanah air. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Saya, selaku ketua sidang, akan memimpin sidang pada hari ini. Di samping saya telah hadir seorang wakil dari Jepang dan tentu saja wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk memperkokoh negara yang kita akan bangun bersama. Maka dari itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan membahas rumusan dasar negara. Kepada saudara-saudara sekalian, demi menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia, saya memohon partisipasi aktif dari seluruh anggota sidang. Marilah saudara-saudara menyampaikan usulan, pemikiran, serta pandangan mengenai dasar negara yang akan kita bangun bersama agar dapat menjadi landasan yang kuat bagi negara Indonesia merdeka. Kalau begitu, apa dasar negara yang akan kita bentuk ini? Izinkan saya menyampaikan pendapat Paduka Tuan Ketua. Para hadirin sekalian, menurut saya, pernyataan yang hanya membawa filosofi hanya akan memperlambat sidang saja. Akan lebih baik jika kita langsung merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum, agar persiapan Indonesia merdeka berjalan dengan efisien dan terencana. Tidak, Hatta. Negara sebagai permulaan bangsa memerlukan dasar atau fundament yang kokoh. Tanpa dasar yang jelas, tujuan negara kita membangun negara ini akan berjalan tanpa adanya pedoman. Muhammad Yamin benar mengatakan, dasar negara menjadi penting untuk dibahas terlebih dahulu. Mengingat keberadaan negara bukan sekedar alat kekuasaan, melainkan bukti hasil perjuangan bangsa yang harus memiliki landasan pemikiran dan nilai-nilai yang kuat dan kokoh. Paduka Ketua yang terhormat, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai dasar negara yang akan dibentuk untuk negara ini. Hadirin yang terhormat, fondasi dari dasar negara adalah bangsa di mana kita adalah bangsa yang peduli terhadap sesama, yang mencerminkan kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi, mencerminkan peri ketuhanan, dan rakyat kita yang menyukai kebersamaan. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan itu, saya ingin menyampaikan konsep dasar negara merdeka adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Demikian pidato yang saya sampaikan.
Terima kasih. Bung, saya akui dan saya hargai ide Anda yang sangat luar biasa. Namun, apakah Anda lupa dengan bangsa Indonesia yang selalu bersyariat Islam? Saya sependapat dengan saudara Sumardi, mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Bukankah hal tersebut wajar jika nilai-nilai syariat Islam dipertimbangkan dalam dasar negara? Permisi, saudara-saudaraku. Apa dari kalian tidak mendengar apa yang kalian baru ketua? Rapat ini bertujuan membangun dasar negara untuk kita semua, bukan satu golongan saja. Dasar negara harus dapat menaungi seluruh rakyat Indonesia. Saya sepakat dengan usulan Muhammad Yamin. Maka Buya Minsuta menegaskan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai toleransi beragama, yaitu melalui konsep periketuhanan yang menghormati setiap keyakinan di tengah masyarakat. Setuju? Setuju! Tenang, semua tenang. Jika rapat berjalan seperti ini, kita tidak bisa menentukan dasar negara. Maka dari itu, saya putuskan untuk melanjutkannya esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini. Menindaklanjuti usulan dari saudara-saudara sekalian, rapat kedua pada hari ini akan saya buka. Pertama-tama, laporan hasil sidang 29 Mei akan dibacakan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari lalu kita telah mendapatkan usulan dasar negara yang diungkapkan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan periketuhanan itu masih belum sepakati. Maka dari itu, saudara-saudara diminta kembali menyampaikan pandangan, pemikiran, serta usulan mengenai dasar negara bagi bangsa Indonesia agar dapat kita rumuskan secara matang melalui musyawarah. Izinkan saya menyampaikan pidato, Bapak Ketua. Prinsip-prinsip dasar negara harus dirumuskan secara sistematik dan logistik sebagai dasar negara yang sesuai dan konkret. Prinsip-prinsip tersebut harus masuk dalam kriteria dasar negara yang sesuai dengan bangsa ini. Oleh karena itu, 5 asas yang saya ajukan meliputi asas persatuan, asas kekeluargaan, asas keseimbangan lahir dan batin, asas musyawarah, serta asas keadilan rakyat. Mengingat bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, kelima asas ini saya pandang mampu mempersatukan seluruh golongan dalam kesatuan negara Indonesia. Terima kasih. Pidato diterima dan dipertimbangkan. Izinkan saya berbicara yang mulia. Dipersilakan saudari untuk berbicara. Saya ingin mempertanyaan soal Anda, Mr. Supomo. Mengapa dalam kelima asas yang Anda ajukan tidak menyertakan periketuhanan? Bukankah Anda sendiri setiap manusia pada hakikatnya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa? Jika Anda tidak menyertakannya, nilai ketuhanan tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam dasar negara yang kita rumuskan. Saudara sekalian, menurut saya sekarang tidak ada waktu untuk mempertanyakan atau mendebatkan masalah agama maupun keyakinan. Karena pada dasarnya agama maupun keyakinan terbatas dan kita bahas. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan pendapat. Tanah air, negara Indonesia merdeka adalah negara yang mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena itu, menurut saya, 5 asas yang selaras dengan bangsa kita yakni persatuan, kekeluargaan,
keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat sudah pas. Demikian yang saya sampaikan pidato kali ini. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya kepada Wakil Ketua. Saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini membawa pendapat dan harapan masing-masing. Tetapi, sebuah negara tidak dapat berdiri dengan satu pikiran orang atau satu anggota. Maka dari itu, kita harus mufakat bersama agar dasar negara yang kita rumuskan bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama atau kepercayaannya. Saya sependapat dengan saudara Supiman. Dalam merumuskan dasar negara, jangan sampai kita mempertentangkan satu paham dengan paham lainnya. Kita harus mencari satu titik persatuan untuk menaungi seluruh bangsa Indonesia. Persetujuan inilah yang menjadi kekuatan kita jika kita ingin Indonesia merdeka dan abadi. Dasar itu harus disepakati dengan hati yang jernih dan pikiran yang lapang. Terima kasih. Pidato dapat diterima dan dipertimbangkan. Saudara-saudara sekalian, dasar negara yang akan datang merupakan dasar negara bagi masyarakat dan pemerintahan. Oleh karena itu, usulan dari saudara-saudara sekalian sangat kami butuhkan. Rapat hari ini kami cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini. Sidang ketiga pada hari ini, 1 Juni 1945, akan saya buka. Saya berharap dasar negara akan segera tercipta dengan dilaksanakannya rapat hari ini. Izinkan saya menyampaikan pidato. Banyak anggota telah berpidato, namun dalam pidato mereka lebih banyak mengumumkakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan dari Paduka Tuan Ketua, yaitu bukan mengenai dasar Indonesia merdeka. Menurut saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua adalah filosofi grondslag dalam bahasa Belanda, yaitu dasar filsafat yang akan menjadi fondasi bagi gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Saya memahami bahwa Paduka Tuan Ketua hendak mengetahui dasar filosofi ini, atau jika boleh menggunakan kata yang lebih tinggi, titik awal dari mana negara Indonesia akan didirikan. Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang selama 3 hari. Banyak pikiran telah dikemukakan. Namun, alangkah benarnya perkataan Sukiman dan Ki Bagus Kusuma, bahwa kita harus mencari persetujuan bersama. Kita perlu menyatukan pemahaman dan mencari dasar-dasar grondslag yang disetujui oleh semua pihak. Suatu waltan saung yang dapat menjadi dasar negara yang diterima oleh seluruh rakyat. Setuju? Baik, yang saudara-saudara setujui adalah mencari satu kesepakatan, satu modus. Baik saudara-saudara yang mewakili kaum kebangsaan maupun kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua, bukan untuk satu orang atau satu golongan, baik golongan bangsawan ataupun golongan yang kaya, tetapi untuk seluruh rakyat. Dasar pertama yang baik dijadikan fondasi negara adalah dasar kebangsaan. Kebangsaan yang dimaksud bukan kebangsaan yang menyendiri atau bersifat chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia dan persaudaraan antar bangsa.
Dasar itu juga harus mengandung mufakat, perwakilan dan permusyawaratan. Demokrasi yang kita cari bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang menumbuhkan kehidupan, politik dan ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, jika kita benar-benar mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sosial ini. Bukan hanya persamaan politik, tetapi persamaan dalam bidang ekonomi yang menjamin kesejahteraan bersama. Prinsip Indonesia yang merdeka, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga harus ditegakkan. Prinsip kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu ketuhanan yang berbudi pekerti dan saling menghormati. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga diterima. Terima kasih. Agama Islam. Ditahan kita kak, kita berdua di. Kita di sini membawa pendapat dan harapan Bangsa yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas, tujuan negara kita membangun negara ini akan berjuang